Sebentar, ini lupa aku rekam percakapannya. Oke, kemudian nanti kita bahas tentang membangun sistem informasi akuntansi. Nah, pada proses bagian analisis dan perancangan sistem ini, kamu kalau nggak baca buku, ibaratnya kalau aku jelaskan, keluar kuping kanan, masuk dari lubang hidung, keluarnya masuk dari kuping, keluarnya dari lubang hidung. Artinya orangnya stres. Nah, di sini kalau aku lanjutkan, di modul ini dia. Yang pertama kita memahami gambaran umum sistem informasi akuntansi, konsep dasar sistem, yang kayak kemarin kan ada 6 model kan, kemudian konsep dasar informasi dan sistem informasi, kemudian bagaimana pengolahan transaksi dan sistem informasi akuntansi, kemudian pengendalian intern dan manajemen resiko. Terus bab 6-nya bagaimana proses dokumentasi dari sistem informasi akuntansi tadi. Nah, di sini nanti aku kasih kalian tugas kelompok. Tugas kelompoknya adalah bagaimana tentang analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi. Nah, ini nanti tugas kelompoknya, sedang kupikirkan konsepnya supaya kalian mudah kerjanya, ngerjain dan memahaminya. Tapi kuharapkan di sini, kalian berusaha ini dibaca modulnya. Sudah gratis kan, tinggal kalian baca apa enggak. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan sebelum kulanjutkan? Ini pada ngantuk semua muka-mukanya nih. Kayak si Miftahul Husna, Cindy, pada ngantuk semua ini. Terus, pada kusut semua nih. Mukanya kusut semua, ya sudahlah, kulanjutkan. Oke, nggak ada yang ditanya ya? Secara umum, kembali ke slide kemarin. Secara umum, nih kita ulang lagi sebentar. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Kemarin ada soal yang kemarin apa aja tuh? Soal yang kemarin biasanya aku ada ringkasan perkuliahannya. Proses bisnis akuntansi. Proses bisnis organisasi. Proses bisnis organisasi, ya kan? Kemudian sistem akuntansi. Blok sistem bagaimana? Akuntansi. Mengapa memerlukan teknologi informasi? Ya, pokoknya ada di depan mata kalian soalnya, ya kan? Nah, intinya adalah sebentar, susah-susah nih, ini internetnya, mouse-nya agak masalah. Intinya bagaimana mengelola data dan informasi. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti. Ketika data diolah, jadilah sebuah informasi. Dan inti dari informasi adalah segala sesuatu yang kamu mengerti, kamu memahami, masuk di kepalamu, masuk di logikamu, dan dari informasi itu kamu bisa mengambil sebuah keputusan, ya kan? Lanjut, merupakan sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolah transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari organisasi tersebut dan menyediakan informasi atau laporan bagi pihak tertentu. Jadi, sebenarnya sistem informasi akuntansi ini salah satu bagian dari computer based informasi system. Jadi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem informasi pengambilan keputusan atau decision support system, ya kan? Habis itu virtual office, bagaimana kantor-kantor yang bersifat virtual itu satu kesatuan. Nah, Anda bisa lepas dari yang namanya computer based informasi system. Nah, jantungnya adalah sistem informasi akuntansi. Oke, aku lanjutkan. Pokoknya kamu dengarkan aja, aku banyak omong, waktunya habis, selesai, ujian, dapat sarjana, selesai kita. Ya kan? Oke. Manfaat sistem informasi akuntansi. Di sini kan intinya,
Organisasi menggunakan SIA untuk mengolah transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Nah, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek nasabah dan membuat berbagai laporan. Oke lah, pokoknya intinya sekarang tidak ada sesuatu yang tidak online. Nah, termasuk perusahaan ya, mempertahankan persediaan paling tingkat rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Nggak bisa lepas semuanya. Nah, ada yang sifatnya konvensional, sistem informasi, dan berbasis IT, ya kan? Kalau kita mau nggak mau berbasis IT, sedangkan yang konvensional ini berupa ibaratnya berkas-berkas kayak nota-nota yang bukti-bukti fisik aja dia ini, untuk dalam rangka audit. Jadi dengan adanya sistem informasi mengurangi ketergantungan kita akan yang namanya kertas. Oke, lanjutkan aja. Perkembangannya, ini mulai ada perkembangan komputer, disitulah berkembangnya yang namanya ilmu sistem informasi, karena berhubungan erat dengan teknologi informasi. Oke, nah di tahun 1960-an kayak gini, ya kan? Ditempatkan pada satu bagian dan cuman sekedar menyelesaikan pekerjaan administrasi. Nah, naik ke tahun 1980-an ditempatkan pada setiap bagian menyelesaikan pekerjaan pada unit tersebut. Jadi setiap unit sudah. Kemudian, nih, tahun 90-an sudah ada mulai yang namanya server dengan workstation. Nah, salah satu contohnya apa? Sudah ada jaringan yang namanya yang terhubung dalam satu komputer atau jaringan intranet. Oke lagi, kenapa ini dipelajarin? Ya, pada dasarnya logikanya nanti nyampai ke akuntansinya. Sekarang, sekarang kalian bisa lihat, ya kan, seluruh dunia ada satelit, ya kan, ada gambar kampus, ada gambar pokoknya server di Inggris, ada gedung putih di Amerika, ya kan, semuanya saling terhubung. Contohnya kayak demo, di Sangatta demo enggak hari ini? Siapa yang ikut demo nih masih? Tanggal 13 nanti lanjutan, Pak. Iya kah? Pokoknya kamu demo. Kalau untuk buruhnya nanti, kalau untuk buruhnya tanggal 13 nanti insya Allah hari Kamis. Iya kah? Oh, pokoknya demo, pokoknya bawa Iya, piring, bawa apa? Bawa mie, jangan lupa bawa air, ya kan? Nah, kalau begawi jangan, usahakan Nasi Padang, begawi Pak. dulu. Karena lebih utama Siap. nafkahi anak istri daripada demo. Kamu demo kalau anak istri Siap aja kelaparan, nggak mahasiswa usah. sama buruh. Oke, kita lanjut aja ya. Intinya kalau kupikir, nah kita lihat ya, kejadian sekarang, kejadian kesalahan pemerintah di adanya undang-undang ini adalah miskomunikasi antara buruh. Jadi pemerintah ini terlalu buru-buru menerapkan undang-undang itu ya. Harusnya ada koordinasi, harusnya ada diskusi. Iya, Pak. Ya kan? Ya kayak gitulah Iya. kebiasaan-kebiasaan gitu. Nanti nggak lama itu nanti dalam 2 tahun kalau kayak gini terus negeri kita pasti hancur, ya kan? Makanya ya kayak gitulah. Makanya kalian berusaha Jangan sampai, jadi Pak. pengusaha supaya kalian tidak tergantung sama Iya, pemerintah. Pak. Makanya kita mau demo. Hah? Amin. Ya kamu demo masak aja kalau yang cewek, ya kan? Habis itu bikin channel YouTube. Nah, Bikin channel YouTube. Oke, lanjut ya. Intinya Siap, Pak. miskomunikasi informasi artinya apa? Sistem informasinya nggak berjalan di Indonesia ini. Sistem informasi manajemen komunikasinya. Bagaimana manajemen konfliknya tidak berjalan, akhirnya kita dipertontonkan cerita yang ada sekarang ini. Jadi tinggal kamu bagaimana bijak menanggapinya. Dan jangan kebawa emosi. Polisi jangan kamu pukulin, kasihan. Karena polisi bakal balik mukuli kamu. Oke, lanjut. Next. Oke. Oke, bosku. Kalian bisa pahamkan di sini dari presentasi yang di depan tuh. Era global yang ditandai dengan makin berkembangnya hubungan antar manusia di berbagai bidang. Kemudian di era global ini, frekuensi dan intensitas informasi yang diterima dihasilkan semakin besar. Karena apa? Sekarang semuanya serba terhubung, semuanya serba terconnected. Ya kan?
Kalau zaman dulu ojek masih nongkrong di pangkalan, sekarang gara-gara ada namanya online, ya kan? Kalah ojek-ojek sama taksi-taksi sama sesuatu yang bersifat online. Dan mau nggak mau nanti ke depannya mereka akan tersingkirkan itu. Kenapa? Pada intinya sekarang, siapa yang menguasai sistem informasi, dialah yang akan memenangkan persaingan. Nah, itu kata kuncinya. Oke? Ada yang ditanyakan nih? Halo? Ada suara tadi. Lanjut aja kah? Lanjut dulu, Pak. Mungkin. Oke, bosku, kita lanjut. Pak. Lanjut aja ya. Oh, ini dia. Jumlah informasi semakin besar, potensi dalam menafsirkan informasi sangat besar, ya kan? Potensi salahnya. Nah, ini dia. Salah satu penyebab permasalahan di muka bumi ini adalah kesalahan dalam menafsirkan informasi. Ya kan? Kamu aja sama temenmu aja kalau salah menafsirkan informasi kan bisa jadi konflik. Apalagi kita mengelola perusahaan yang besar, apalagi kayak pemerintah mengelola negara ini ya. Salah sedikit menafsirkan informasi, menyampaikan informasi, karena sekarang segala sesuatunya bersifat terbuka, segala sesuatunya bersifat online. Jadi kalau nggak hati-hati, nggak bijaksana, habis kau disantet para dukun-dukun. Oke, lanjut. Oke. Sistem informasi akuntansi sekarang nggak bisa lepas dari yang namanya e-business, ya kan? Kalian sudah paham kan e-business apa aja kan? Ini muka-mukanya pada anu semua nih, stres nih. Ada LG, ada Gracia, ya kan? Ada Eri ini, senyum-senyum sendiri. Oke. Kita lanjut ya. Coba pikirkan, e-business ini salah satu sekarang ujung tombak ilmu pemasaran, ilmu marketingnya e-business. Di dalam e-business itu lengkap, ada sistem informasi akuntansinya, ya kan? Ada sistem informasi bagaimana mengendalikan orang-orang. Contohnya apa? Contoh e-business yang paling sederhana adalah Bukalapak, Tokopedia, lebih lagi kayak Grab, Gojek, ya kan? Yaitu kembali lagi dari siapapun yang menguasai teknologi informasi, dia yang akan memenangkan persaingan. Seorang Nadiem Makarim kuliah dari luar negeri, ya kan? Nadiem Makarim ini awalnya masih manual, sistem ojek online. Ada sebuah software yang dikembangkan kerjasama dengan Google, sistemnya ojek ini ibarat bisa ketahuan posisinya di mana dengan apa? Si Grab ini langganan dengan Google Map, kerjasama dengan Google Map. Posisi di mana akhirnya sistemnya sistem menjemput kayak gitu. Itu logika-logika bisnis kayak gitu kan hadir sesuai dengan keadaan zaman yang sekarang. Makanya setiap zaman itu pasti ada kelebihannya. Nah, di zaman sekarang ini e-bisnis ini memegang peranan penting. Kalau di Sangatta ada kan Grab-nya kita itu, Gojek-nya di Sangatta itu yang antar makanan tuh ya. Nah, berapa penghasilannya dalam sehari? Kalian bisa tuh ajak tuh undang. Jadi Gojek, ya kan? Yang punya sistem itu luar biasa itu keuntungannya itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kayak gini ya. Seperti yang kuceritakan kemarin, seseorang bisa apa di sini? Apa di sini ada keterangannya enggak? Ya sudah, kuceritakan versi tafsiranku. Seseorang bisa berhubungan antara satunya di Amerika, satunya di Indonesia, ya kan? Nggak cuman pakai pesawat, nggak harus pergi dia ke sini, tapi dia menggunakan satelit aja. Kalau kalian di perusahaan-perusahaan manufaktur yang besar, kalau ngeremot mesin yang rusak, nah, tenaga ahlinya cukup dari Jakarta, mesinnya ada di, misalnya di Tenggarong, mesin-mesinnya itu. Karena apa? Internet itu yang memainkan peranan penting tadi. Pokoknya andai kata satelit ini aja di seluruh dunia ini dibom, sudah mati semua komunikasi di seluruh dunia, ya kan? Nah, oke kita lanjut. ATM sudah jelas, bagian dari sistem informasi akuntansi yang mau ndak mau sekarang ATM juga sudah tergantikan posisinya sama internet banking sama SMS banking, ya kan?
Sudah tergantikan. Kalau zaman dulu kalian bayar PDAM, bayar listrik itu datang ke loket, sekarang tergantikan semua dengan fasilitas-fasilitas internet banking. Itu juga bagian dari sistem informasi akuntansi yang dimanfaatkan. Oke, kartu kredit. Nah, usahakan jangan pakai kartu kredit, rugi kamu, ya kan? Usahakan. Kemudian kita lanjutkan. Nih, faktor-faktor keberhasilan sebuah e-bisnis, ya kan? Adanya tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-bisnis atas strategi keseluruhan perusahaan. Ketika kita membangun sebuah sistem yang berbasis e-bisnis, pastikan sistemnya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan memenuhi syarat-syarat dalam rangka mencapai apa yang kita mau. Nah, langkahnya apa? Langkahnya itulah istilahnya namanya strategi. Strategi keseluruhan perusahaan, inti dari perusahaan apa? Untuk memaksimalkan profit, ya kan? Perusahaan itu intinya. Oke. E-bisnis tidak sama dengan strategi perusahaan, tapi e-bisnis itu mendukung strategi perusahaan, ya kan? Dengannya adanya e-bisnis, strategi perusahaan ada dua jenis. Perusahaan melakukan diferensiasi produk, ya kan? Atau melakukan mengurangi biaya. Nah, ini ada hubungannya dengan mata kuliah akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Ini ada hubungannya. Bagaimana kalian nanti sebagai manajemen mengambil keputusan. Alat bantunya apa? Alat bantunya adalah sistem informasi akuntansi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kulihat itu Virginia itu bingung dia sudah. Ada yang ditanyakan? Oke. Aku lihat tadi muka-muka nih para saudara-saudara mahasiswa ini, aku lihat mukanya stres apa enggak. Oke, karena enggak stres aku lanjutkan. Oke, lanjut lagi. Apa ini maksudnya? Memenuhi karakteristik kunci dalam transaksi bisnis. Yang pertama, harus valid, di mana kedua belah pihak suatu transaksi harus menyatakan keaslian identitasnya. Yang kedua, adanya integritas, harus yakin bahwa informasi yang ditukarkan akurat, tidak diubah selama proses pengiriman data. Yang ketiga, terjaminnya privasi. Jadi bisnis kita itu harus terjamin informasi-informasi kita. Contohnya kamu login, bikin akun di Tokopedia atau di Shopee, di situ ada nomor HP-mu, di situ ada alamatmu, di situ ada nomor rekeningmu ya. Bisa nggak itu terjamin kerahasiaannya? Ya kan? Kayak kemarin. Ada nggak kalian dapat WA yang prakerja VIP, login di situ masuk, katanya dapat 600.000. Ada nggak? Ya, ada kemarin informasi itu, Pak. Ada manusia yang mendaftar di situ. Ada. Ini yang ketawa-ketawa biasanya ikut daftar di situ kan. Intinya itu Ada yang ngirim linknya. jangan dipercaya, itu salah satu, kalau punya pemerintah pasti .go.id domain belakangnya ya. Intinya di situ metode para orang-orang yang berkepentingan untuk mencuri data kalian masukkan data kalian di prakerja itu, nama kalian, alamat kalian, nomor HP kalian, selengkap-lengkapnya kalian masukkan kan, di situ jalan orang nipu kamu. Makanya orang Indonesia ini kadang-kadang, bukan Indonesia ya, orang-orang yang belum paham sistem informasi ini kadang-kadang mudah terjebak di sini. Nah, jangan hati-hati kalian, tidak sembarang itu broadcast bagi daftar online ya. Lihat juga domain belakangnya. Kalau GoID pasti punya pemerintah. Ya kan? Hati-hati di situ. Nanti datamu kamu ditelepon, oh ini ya, namanya ini ya, nomor KTP ini ya. Akhirnya kalian ya ada namanya ilmu hipnotis marketing. Jadi orang kegendam kalau bahasanya. Itu ilmu juga tuh. Mata kuliah manajemen pemasaran ada tekniknya kayak gitu, pengaruhi orang. Lanjut lagi. Model e-bisnis di zaman sekarang
yang harus kita pahamin, yang pertama bisnis to konsumen, ya kan, B2C, di mana bisnis antara organisasi dengan perorangan, di mana di sini nilai uang yang dilibatkan kecil, transaksi tidak terlalu sering dengan relatif sederhana. Kemudian bisnis to bisnis antar organisasi, ya kan, nilai uang dilibatkan sangat besar, hubungan kuat dan berlanjutan, ya kan, adanya pemberi kredit dan lebih kompleks. Kemudian kulanjutkan lagi, oh tidak ada. Nah, bisnis sekarang sudah luar biasa, nggak cuman lagi B2C sama B2B, sekarang bisa disatukan. B2C sama B2B bisa bersatu. Logikanya kayak apa? Logikanya tuh di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, semua yang tipe kayak ini kan, antara pebisnis dengan pebisnis, antara pebisnis dengan konsumen, semuanya bisa dikondisikan. Sejauh itu perkembangan teknologi informasi, kalau kalian bisa jeli di sini, bisa kreatif, oh aku mau usaha ini, ya kan? Bayangkan, dengan modal handphone aja, kamu nggak perlu buka toko, dengan modal handphone sama uang sekedarnya, kamu cuman promosi di IG, wah siapa butuh ini, ujungnya kamu tinggal pesan dari Tokopedia. Jadi kamu cuman sebagai seorang makelar mendistribusikan aja, dapat kamu nilai di situ. Sekarang sudah zamannya kayak gitu tuh. Nah, tinggal kamunya aja mau kreatif apa enggak. Oke. Yang jelas, infrastruktur e-bisnis perlu yang namanya LAN, ya kan, jaringan komputer ya. Yang lokasinya dekat antara satu dengan lain, ini infrastrukturnya. Nggak bisa lepas yang namanya jaringan komputer. Lanjut. Ini konfigurasi jaringan komputer, kayak gini dulu dia. Ada satu komputer pusat, yang lainnya terhubung, handphone kalian ya, terkonek pada satu ini namanya star, karena bentuknya kayak bintang. Ada jaringan yang berkorelasi satu sama lain kayak gini, ini topologi ring, ya kan? Ada yang seperti ini juga, ya kan? Pokoknya ini kalau sekarang nggak tapi penting kamu pelajarin, ya kan? Karena sekarang ini cukup sebagai pengetahuan, yang penting kamu pernah melihatnya. Aku lanjutkan aja. Oke. Nah, ini topologi bintang, ciri khasnya apa, ya kan? Ciri khasnya peralatan berhubungan dengan server, ya kan? Dikendalikan server, komunikasinya, contohnya kayak billing di warnet gitu. Kemudian cukup membutuhkan banyak kabel, ya kan? Keunggulannya apa? Ketika terjadi kegagalan pada suatu sistem, maka jaringan lain tidak terganggu. Nah, WS itu artinya workstation. Workstation itu ini 1, 2, 3. Kalau ini rusak, ini nggak ngaruh ke antara ini dengan ini. Itu maksudnya. Kemudian di sini kita lihat lagi. Nah, ada yang cincin, ya kan? Kalau cincin gimana tuh? Setiap titik secara langsung berhubungan. Ketika sebuah pesan cincin tersebut, apakah ditunjuk pada titik terkait? Ketika hubungan cincin rusak, jaringan tersebut terus berfungsi walaupun lebih pelan. Ya inilah ceritanya. Nah, kalau ini dengarnya aja ya, aku ngomong ya, jangan kamu pahamin karena nggak penting. Yang penting segera penamat ini. Setiap workstation dihubungkan dengan saluran utama pengendali komunikasi, dipusatkan melalui jaringan bus. Ini bus, topologi bus. Topologi bus ini istilahnya ada IndiHome di tempatmu, ada IndiHome di tetanggamu, ada IndiHome di tempat kampus kita, itu semuanya terkonek ke server satu yang IndiHome pusatnya. Intinya ya, itulah istilahnya bus, kalau sederhananya. Oke, kulanjutkan. Bila dua komputer mengirimkan data secara bersamaan, salah satu komputer secara arbiter akan diberikan prioritas untuk mengirimkan data tersebut. Pertanyaannya, arbiter ini apa? Kamu cari tahu sendiri ya, aku malas jelaskan, karena aku lupa jawabannya apa. Kemudian, baru mau nanya, ada arbiter apa disuruhnya? Ada di Google pokoknya ya. Nah, itu enaknya jadi dosen kamu, tinggal nyuruh aja kalau lupa, makanya kamu jadi dosen. Nah, oke, lanjut ya. Kemudian konfigurasi bus mudah diperluas dan lebih murah.
Yang ketiga, semakin banyak workstation atau komputer dihubungkan menyebabkan kinerja kecepatan menurun. Itu kuncinya. Ya, kayak kamu aja sendiri sih, pinjam jaringan WiFi di tempat temanmu ya. Kamu rebutan WiFi, WiFi-nya standarnya dipakai cuma 5 orang, 20 orang pakai, ya jelas lambat kecepatan. Logikanya kayak gitu. Oke, kemudian ada lagi wide area network, ya kan? Jaringan komputer dan peralatan lainnya yang lokasinya secara geografis sangat luas. Mata kuliah kita nih kayak mata kuliah pengantar aplikasi komputer aja ya. Ya, tapi mau nggak mau dipelajarin. Nah, ada yang sistem tersentral, ada yang terdistributed. Pokoknya ginilah, lewatkan aja. Nanti kamu buka sendiri. Terus, sentralisasi. Oke, ini nggak usah, ya kan? Nggak usah. Nah, ini yang utama internet. Sekarang sudah berbasis online kayak gini, ya kan? Coba kita berpikir dengan ada internet, bayangkan logikanya, dalam hitungan kurang dari 1 detik secara bersamaan, aku ngomong sekarang di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen di Samarinda, ya kan? Dengan kalian yang ada di Sangatta. Cepet nggak nangkap omonganku gini ya? Itu logikanya kayak apa itu? Kecepatan seperti itu yang bikin kita terkonek. Kalau bukan karena ada internet, susah kayak gitu. Kalau zaman dulu orang pakai apa? Harus belajar ilmu penerawangan kalau orang dulu. Sekarang ada internet, kamu bisa teleponan via WA, ya kan? Bisa kondisikan apapun. Dan internet memang kebutuhan di saat ini dan memang sengaja dihadirkan. Canggih-canggihnya adalah saat sekarang ini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini dia. Oke, tentang e-bisnis, ku ceritakan sampai sekian. Sebelum ku lanjutkan, ada yang ditanyakan enggak? E-bisnis ini cuma cerita-cerita aja. Ini ada pertanyaan Pak, tapi mungkin agak sedikit keluar dari materi. Ya, coba tanya. Kan kalau sekarang ini kan kita ketika ingin mendapatkan informasi dan sebagainya kan identik dengan satelit gitu Pak ya. Ya. Jadi ketika menetapkan suatu koordinat dan sebagainya ya bisa dikatakan 100% valid lah gitu. Benar. Nah, pertanyaan ya istilahnya ini aja sih Pak, maksudnya pertanyaan iseng saya gitu karena saya penasaran juga gitu. Nah, ketika dulu pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia II itu bagaimana cara mereka berkomunikasi gitu Pak? Kan pada masa itu kan belum ada satelit, masih sistem telepon telepon yang kayak radio-radio yang di bawah. Sementara kalau berbicara stasiun kemudian pusat itu kan ya bisa dikata belum adalah atau belum secanggih yang sekarang gitu Pak. Bagaimana maksudnya mereka berkomunikasi seperti itu Pak? Kalau sekarang kan ada satelit jadi cepat ininya interaksinya gitu. Benar. Apalah, kalau kita kembali pada konsep dasar filsafat ilmu pengetahuan, ya kan? Konsep dari ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu ada ketika ada orang yang memikirkan. Segala sesuatu ada ketika ada orang yang memikirkan. Bayangkan logikanya, andai kata pesawat terbang itu nanti diciptakan, nunggu zaman secanggih sekarang, nggak mungkin orang bisa terbang. Bisa nggak sampai ke situ pikiran kita? Nah, ya kan? Itulah ibaratnya apa ya? Iya, kalau Tuhan itu menghadirkan segala sesuatu itu sesuai pada masanya. Jadi kita di sini ketika memahami sebuah ilmu pengetahuan, kita basic lagi ke konsep filsafat ilmu. Segala sesuatu ada karena ada yang memikirkan. Di Perang Dunia Kedua menggunakan sinyal-sinyal yang namanya sinyal-sinyal kalau orang telegram, ya kan? Dengan menggunakan bahasa sandi, ya kan? Dengan kode sandi tidit. Oh, artinya apa nih? Lokasi musuh ada di sini, ya kan? Lokasi musuh di sini. Iya, betul Pak. Logikanya adalah kok bisa orang bikin kayak gitu, sementara kita yang sekarang nggak nyampe akal kita.
Ya kan? Sampai nggak berpikir gitu. Atau lebih sederhananya lagi, ketika kamu kuliah kok bisa ada yang namanya LCD proyektor, padahal di antaranya itu nggak kelihatan, tapi di LCD kelihatan ya. Iya. Nah, artinya apa? Ilmu pengetahuan ini berkembang pada dasarnya karena apa ya? Kalau saya lihat karena Tuhan yang menginginkan ada. Kita nggak tahu, yang jelas yang namanya komunikasi itu apa ya? Kita harus apa ya? Kalau aku bilang di sini harus bisa merenungi setiap kejadian. Pertanyaannya bukan kita mabuk merenung kok kayak gitu, karena bidang kita adalah bidang praktisi. Bidang kita adalah bidang yang mempraktekkan, memaksimalkan potensi semua teknologi yang sudah hadir saat ini, ya kan? Bukan bidang kita kuliah S1 sistem informasi, kuliah S1 pemrograman yang bikin program gitu ya. Karena teman saya kerjaannya bikin program tuh. Sebelum ada yang namanya video call, dia bikin aplikasi memanfaatkan sinyal radio, bisa video call. Cuman karena takutnya jadi hak patentnya orang, jadi diinikan untuk sekedar tugas akhirnya untuk mendapatkan gelar S1-nya aja. Nah, secanggih itu sekarang itu. Nah, sekarang bagaimana dengan adanya semua teknologi yang hadir ini, bisa kita maksimalkan potensinya untuk memudahkan kita bekerja. Boleh kita berpikir sejauh itu, tapi kita kembalikan. Karena ada apa? Akal kita kadang-kadang kalau merenung ke situ kita lupa tugas kita yang sebenarnya memanfaatkan teknologi di situ, ya kan? Ya contohnya kayak tadi, aku pernah merenung kayak gitu, kok pesawat terbang ya, kayak mana caranya ya? Kalau zaman dulu ada pesawat terbang, teknologi GPS-nya tidak secanggih sekarang ya, komunikasinya mereka kayak mana, ya kan? Terus ada juga kapal laut kayak mana, ya intinya gitulah. Itulah hebatnya orang-orang yang menciptakan ini, kebanyakan dari orang-orang dari tanah Arab, bangsa-bangsa Arab. Yahudi kan termasuk bangsa Arab. Nah, bangsa Arab ini yang menerapkan ilmu-ilmu kayak gitu, karena mereka yang punya sistem di situ. Nah, nantilah kita bahas ya, itu mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan, nanti kapan-kapan ini. Oke, lanjut lagi, ada yang pertanyaan? Siap. Nah, ada yang ditanya lagi yang lain? Nggak ada? Oh, oke. Ya. Oke. Ada suara kresek-kresek itu di anu sebentar, nonaktifkan sebentar. Ada hujan kah di Sangatta? Oke. Lanjut ke metode pengembangan sistem informasi akuntansi. Metode pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, konsep dasar dari sistem informasi akuntansi adalah ini. Segala sesuatunya kembali pada unsur apa itu yang namanya pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses, apa yang pertama? Pencatatan, ya kan? Pencatatan transaksi, kemudian transaksi itu kita ikhtisarkan ya. Ikhtisarkan ke dalam di jurnal, ya kan? Baru kita kelompokkan ke dalam buku besar, ya kan? Intinya proses-proses akuntansi yang tadi, yang berhubungan dengan sistem akuntansi seperti yang ada di layar di depan kalian ini. Kalau zaman dulu masih manual, ya kan? Mulai dari transaksi, masuk ke buku jurnal, buku ganal, ya kan? Buku besar. Habis itu kita ringkaskan lagi ke daftar saldo atau neraca saldo, ya kan? Kita sesuaikan lagi dengan kertas kerja, ya kan? Disesuaikan lagi sampai jadi sebuah laporan. Nah, betapa panjangnya waktu kita habis orang akuntansi, makanya gini, orang yang kerja di dunia akuntansi jarang mereka, rata-rata ya, kalau kalian mau tahu rahasianya, kenapa orang akuntansi sedikit sekali, orang yang S3 akuntansi, orang yang ambil S2 akuntansi, kenapa? Karena waktunya habis dipakai untuk mengolah yang di depan mata kalian ini.
Jadi mereka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, S3 manajemen banyak, S3 pemasaran banyak, tapi S3 akuntansi jarang. Karena waktu mereka habis di sini, bekerja mengelola ini. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, contohnya nanti ketika mata kuliah komputer akuntansi, terserah kita nih kesepakatan mau pakai software apa ya. Mau pakai Mayop kah, mau pakai Jahir Akunting kah, ya kan? Itulah solusi segala apa? Mayop aja. Mayop aja, Pak. Oke dah. Jadi ngaman kan aku tinggal ku kasih YouTube-nya orang, kalian ikutin, ya kan? Oke, lanjut. Untuk mensolusikan ini, yang ribet akhirnya lahirlah ini, berbasis komputer. Nah, dengan adanya berbasis komputer, transaksi dianalisis secara otomatis, ya kan? Semuanya, tugas kita adalah cuman menginput data. Selanjutnya mengolahnya, menjurnalnya, mengakun, meringkas, menyesuaikan, itu semuanya serba komputerisasi. Di sistem informasi akuntansi, nanti tugas kelompoknya bagaimana tentang pencatatan transaksi pembelian, bagaimana pencatatan transaksi penjualan, bagaimana pencatatan transaksi penerimaan piutang, bagaimana pencatatan transaksi penerimaan pembayaran hutang, ya kan? Nah, itu semua kita kelola, bagaimana proses penggajian, semuanya tersistem. Nah, makanya nanti ada tugas kelompok. Nanti kalian per kelompok ada yang presentasi nih. Biar aku nggak belepotan, aku aja yang ngomong. Oke, lanjut. Sekarang, nah, dengan adanya sistem informasi akuntansi atau software akuntansi yang tersistem, semuanya jadi mudah, ya kan? Kantormu yang satunya, kantormu yang di Tenggarong, kantormu yang di di Bengalon, semuanya terhubung dengan kamu yang ada di rumah, ya kan? Bahkan sekarang terhubung dengan handphonemu. Tinggal kamu print, jadilah laporan keuangan, ya kan? Itu semudah itu sekarang. Dan tujuan kita memahami sistem informasi akuntansi adalah memahami logika ini, itu intinya. Lanjut. Oke lah, satelit lah. Ini ada gambar orang santai ya. Ini kenapa manajernya ini? Tahu enggak kenapa? Ini manajernya ini kecapean dia, ya kan? Karena lihat komputer terus, melihat beberapa perusahaan yang besar, makanya kayak gini terbantai. Oke, nggak ada hubungannya. Lanjut. Oke, coba kita lagi pahamin sistem informasi akuntansi. Kalau tadi tentang sistem informasi, merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia, kumpulan prosedur, dan kumpulan peralatan yang dirancang mengubah data-data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi keuangan. Informasi ada dua. Informasi yang berupa akuntansi keuangan, yang kedua informasi yang berupa akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan outputnya apa? Laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, ya kan? Laporan arus kas. Sedangkan informasi manajerial, informasi keadaan kondisi keuangan perusahaan yang tidak orang lain tahu, informasi tentang keadaan pegawai, bagaimana proses penggajiannya, absensinya, ya kan, yang berhubungan teknis manajemen, itu intinya. Jadi dengan adanya sistem informasi akuntansi, kita terbagi tuh. Ada laporan yang berhak diketahui umum, namanya akuntansi keuangan. Ada yang tidak boleh diketahui umum, namanya akuntansi manajemen. Nah, itu kalian belajar itu nanti. Lanjut ya. Habis nggak bawa minuman gua. Sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan dan mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. Nah, itu dia. Itu bahasa lainnya. Untuk menghasilkan informasi, Sia harus mengumpulkan, atau bahasa Banjarnya mengumpulakan, ya kan, transaksi dan data lain ya, dan memasukkan ke dalam sistem. Yang kedua, Sia harus bisa memproses data transaksi, dan yang ketiga harus bisa menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang. Di tahap sekarang, Sia data tidak cuma tersimpan di komputer, Sia tersimpan secara online.
Karena komputer bisa dicuri maling, bisa rusak, bisa terbakar, ya kan? Atau bisa terendam di dalam air hujan. Makanya data itu juga perlu kita memperhatikan. Kemudian harus menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan di komputer atau perangkat elektronik. Yang keempat, mengendalikan seluruh proses yang sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Lanjut. Nih, komponen dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada people, ya kan? Yang kedua ada prosedur, yang ketiga ada data, yang keempat ada softwarenya. Kamu tadi kesepakatan komponennya kita pakai software Mayop aja ya, kita belajar ya. Yang penting kamu logika bisnismu kamu dapat dengan Mayop. Oh ini toh. Urusan paham tidak paham, yang penting kalian pernah kuliah Mayop itu aja. Tenang aja kita, yang penting nilaimu 8. Kemudian yang kelima, harus ada infrastruktur teknologi informasi, di mana perangkat kerasnya, hardware-nya, jaringannya, dan peralatan pendukung lainnya. Kelima unsur ini tidak lepas dari komponen sistem informasi akuntansi. Ini. Lanjut aja ya. Nih, fungsi sistem informasi akuntansi apa? Ini fungsinya. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi. Nah, maksudnya apa di sini? Sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas, di mana pihak manajemen, para pegawai, atau pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi. Ini fungsinya. Atau gini aja ya, aku kasih soal, siapkah? Aku kasih soal aja daripada aku belepotan ngomong, waktunya juga jam 8:30 ya. Soalnya yang pertama, fungsi SIA. Itu ya, fungsi SIA. Biar ibaratnya kalian ada mereview apa yang ada di PowerPoint. Terus fungsi SIA, soal pertama, ini kulewatkan aja. Kamu nanti fungsi SIA secara singkat kamu tulis ya. Nggak usah secara banyak. Nih. Ini, ya kan? Menyediakan pengendalian memadai untuk menjamin informasi. Oke lah. Ini teori aja. Apa yang dikerjakan oleh SIA? Membuat laporan eksternal, ya kan? Eksternal tujuannya untuk siapa? Investor, kreditor, pemerintah, bahkan keperluannya untuk kita mahasiswa ketika nanti kalian mau ngambil skripsi. Mau ngambil judul skripsi tentang sistem informasi akuntansi. Nanti salah satu dosen pembimbingnya bisa jadi aku ini. Oke, lanjut. Mendukung aktivitas rutin, ya kan? Nah, mendukung pengambilan keputusan sebagai sarana perencanaan dan pengendalian SIA. Oke. Aku lanjutkan lagi. Nah, lanjut. Ini ku lewatkan aja ya. Oke. Ini kayaknya pertemuan yang akan datang ku jelaskan ini, ya kan? Pertemuan akan datang ku jelaskan ini tentang siklus transaksi. Nanti ya. Karena ini butuh apa ya? Butuh otakmu yang lebih fresh lagi. Oh iya Pak. Oke? Jadi nanti awal pertemuan langsung ini ya Pak. Ya, ingatkan aku ya. Karena Apa tuh Pak? Siklus apa tuh Pak? Hah? Siklus apa yang tadi tuh? Sebentar Pak Le. Nah, ini dia. Ditulis dulu transaksi pada pertanggal. Oh ya. Kamu foto aja, jadi aku nggak lupa, ya kan? Oh ya, screenshot Pak, nggak bisa di-foto. Nah ini, nanti minggu depan kita bahas ini, karena ini namanya proses bisnis. Ini namanya istilah yang namanya proses bisnis. Dan ini kalau aku ngajar di Politeknik, ini 2 minggu baru tamat. Ngajar di Politeknik. Ya emang lama Pak, waktu SMP. Oke.
kita memahami bagaimana SIA itu dikembangkan, ya kan? Soal nomor berapa, Pak? Bagaimana? Baru satu aja soalnya, nggak usah banyak-banyak dulu. Nanti aku kasih lagi, kamu stres. Sabar dulu. Ya, sudah boleh. Sabar dulu. Oke? Sudah mau 8:30. Ya, sabar, 8:30 kita stop. Oke. Nah, pengembangan SIA dari analisis sistem, pendahuluan, penyusulan, pelaksanaan analisis, penyusulan laporan, ini biasanya kerjaannya para konsultan-konsultan yang menawarkan software-software komputer di perusahaan. Dia bertugas untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi di perusahaan. Tahapannya apa? Sebagai seorang konsultan, melalui analisis pendahuluan, penyusunan usulan, pelaksanaan analisis, penyusulan laporan hasil analisis. Ini kayak gini, pengembangan SIA. Tapi ini kayaknya kita next dulu, perlu enggak? Analisis pendahuluan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pekerjaan dilakukan, hasil diinginkan, ya kan? Kemudian menyusun usulan pelaksanaan analisis, di mana nanti seorang konsultan atau kalian sarjana akuntansi harus mempertemukan pikiran pemakai sistem dengan analisis sistem mengenai rencana pengembangan sistem. Kemudian usulan pelaksanaan analisis menjelaskan nih mengapa sistem dikembangkan. Habis itu apa yang disyaratkan, kemudian batasannya apa, informasinya apa, sumbernya apa, ya kan? Ini kulewatkan, nanti penjelasannya nanti di pertemuan akan datang, bisa lebih pahamnya. Contohnya apa? Ini dia. Nih, pengembangan sistem COD, ya, sistem penjualan tunai. COD, cash on delivery sale. Oke, sampai di sini dulu ya. Halaman 115, sampai di sini dulu. Sebentar, biar ku foto di HP-ku. Biar aku tidak jadi manusia yang pelupa. Nanti saya ingatin, Pak. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan perkuliahan kita? Apa ya? Nggak ada ya, mudahan nggak ada. Karena ini yang penting kalian dapat materinya, masuk di Kayaknya pertemuan berikutnya, Pak, baru banyak pertanyaan. Ya jelas, pertemuan berikutnya banyak pertanyaan memang. Oke, kalau begitu sampai di sini aja perkuliahan kita malam ini ya. Semoga Ya, Pak. bisa ambil poin pentingnya. Yang penting kalian lulus jadi sarjana, dapat ijazah, hidup kalian naik. Ya Allah, Pak. Belajarnya nanti pada saat setelah dapat Nyindirnya. ijazah. Nyindirnya telak itu, Pak. Ya, aku kayak gitu masalahnya dulu. Begitu. Uh-uh. Panutan. Ya, aku jadi panutan kan, panutan yang menyesatkan. Pak, nanti kalau skripsi jangan jadi gara-gara. Oh, kamu tanya sama kakak tingkatmu aja kayak mana aku bimbing skripsi orang. Nah, oke dah, sampai di sini dulu kuliah kita ya. Semoga ilmunya bisa Oke, bermanfaat. Dan intinya nanti aku ngasih tugas berdasarkan apa yang ada di buku ini ya. Nah, soalnya satu aja malam ini, nggak usah 3. Alhamdulillah. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat malam, selamat beristirahat. Dikirimnya- Assalamualaikum. Yo, I love you too. Kirimnya malam juga, Pak, ya, soalnya. Nabila. Soalnya malam ini juga akan kirim. Ya, Diam, Kevin, diam kamu. langsung aja kirim sebagai masalahnya itu caraku absensi kalian. Ketika kalian jawab, kirim, berarti kalian hadir kuliah. Pak, dikirim mana, Pak, Pak? dikirim ke link yang kemarin atau nanti Bapak kirimkan lagi linknya atau gimana, Pak? Link yang kemarin aja. Kita ini butuh Oke, kepastian. Pak. Iya. Wanita. Pakai link yang Alam. kemarin aja. Kasihan. Ya, mukanya we. Ya, ayo ya. Nabila, Ayo, Kak. tanya sudah sebelum Bapaknya pergi. Apa? Satu soal aja kan? Iya, Nabila Satu aja. satu. Siap. Itu Oke, Pak. kalian apa ya? Oke. OTW makan. Eh, Pak Angga gampang banget.
Pak, banyak fans apa di kelas nih? Astagfirullah, kalian berdosa banget. Pak, enggak banyak fansnya. Pak, boleh live ke Pak. Apa? Oh, udah bisa keluar ke Pak. Tidur sudah Pak, Ayo tidur sudah, sudah lihat Pak. aja sudah. Ini temanmu pada. Pak, tidur sudah Pak. Sudah. Ayo dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.